waktu doa bersama dia datang ke rumah saya dan dia ingin harapan dia kalau misalkan saya sempat tanya, Pak itu mau ditinggalin lagi apa mau dijual? Saat itu dalam obrolan saya dengan Pak Yosep di rumah berdua, dia sempat bilang sama saya, Pak RT, harapan saya tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Suci di channel Misteri Mbak Suci. Alhamdulillah saya sekarang sudah bersama Pak RT Dede. Beliau RT dari RT 18 ya Pak, yeah. Jalan Cagak Ciseti. Nah teman-teman di sini Pak RT ada sedikit pertanyaan sebetulnya. Yeah. Sedikit aja ya, nggak usah banyak-banyak. Yang pertama itu kita sebetulnya pengen tahu nih Pak, kronologi pada saat Bapak dijadikan saksi dan dipanggil ke Polsek Jalan Cagak itu boleh diceritain kayak gimana Pak? Ya begini ceritanya, saya ditelepon oleh orang Polda, kisaran jam 1-an lah. Jadi diisi telepon saya harus menghadap ke Kapolsek dengan pakaian rapi untuk mendampingi Pak Yosep menandatangani yang belum dibicarakan sama saya itu. Jadi harus menghadap mendampingi Pak Yosep itu di dalam telepon yang diterima oleh saya. Lalu saya berangkat ke sana, lalu di sana saya masuk ke ruangan aula Polsek Jalan Cagak. Di situ udah ada kepolisian dari Polda sama yang dari Polres Subang. Nah waktu itu ngobrol-ngobrol dengan saya, berbincang-bincang biasa, ramah tamah karena kan lama udah nggak ketemu. Waktu itu saya juga masih tanda tanya, apakah sih yang akan ditanyakan, lalu kenapa saya harus mendampingi Pak Yosep saksi ya? Sebagai saksi, dan saksi dari apa, saya itu masih tanda tanya gitu. Ya kurang lebih saya di sana nunggu 1 jam lebih, ya, tiba-tiba Pak Yosep datang bersama dengan pengacaranya Pak Rohman berserta yang dari Subang Pak Pajar ya? Pak Pajar, langsung silaturahmi ya. Lalu di situ mulai acara dimulai gitu. Waktu itu di situ ada 3 rangkap yang harus ditandatangani oleh saya, Pak Yosep, dari Polres sama dari Polda. Nah kalau boleh tahu di dalam surat perjanjian itu apa tuh Pak yang ditandatangani isinya Pak? Pertama itu kan sebelum ditandatangani oleh Pak Yosep, berita acara penandatangan itu kan dibaca dulu sama pengacara Pak Yosep. Dari Polda dikasihkan, tolong dibaca dulu. Setelah dibaca sama pengacara bilang ya udah cukup gitu. Nah setelah itu lalu ditandatangani pertama oleh Pak Yosep, lalu ditandatangani oleh saya yang kedua. Tapi sebelum ditandatangani sama saya dulu baca sekilas. Jadi saya juga nggak terlalu detail dalam hormat, cuman saya sudah bisa menangkap, menyikapi dari surat yang ditandatangani. Yang pertama adalah yang ke-1 itu pencabutan garis polisi. Itu yang pertama, ada pasalnya, ada ayatnya, saya kurang paham lah.
Terus yang kedua, penyerahan kunci rumah sekaligus diserahkan ke Pak Yosep untuk ditempatilah, diserahkan lagi semuanya. Itu udah bukan tanggung jawab dari kepolisian. Cuman di situ ada butir, dan apabila nanti sewaktu-waktu TKP tersebut dibutuhkan lagi, maka haruslah itu mah ketetapannya seperti itu. Itu bunyi dalam surat yang saya baca sekilas, mungkin ya kurang lebihnya masih ada, cuman tanggapan saya seperti itu. Kalau untuk isi dari surat tersebut ada ini nggak Pak, pernyataan kalau emang kasus ini sudah selesai gitu? Belum, nggak ada. Cuman setelah selesai penandatanganan, saya langsung bersama tim datang ke TKP itu untuk lanjutan dari surat yang sudah ditandatangani di Polsek sampai ke TKP. Bersama-sama dengan di Polda dan di Polres dengan saya, termasuk ternyata di lokasi sudah banyak media yang menunggu. Ya, itu setelah itu langsung dilaksanakan pencabutan garis polisi semuanya. Nah, setelah itu langsung penyerahan kunci rumah. Itu ya, kesananya ada sesi wawancara dengan media, langsung yang memberi jawaban, satu Pak Rohman, kedua Pak Yosep, dan saya belum jadi saya enggak memberikan keterangan, kata saya cukup itu, saya mencukup itu aja. Gitu ya. Berarti intinya kalau sewaktu-waktu nanti TKP itu dibutuhkan sama penyidik untuk di ini lagi ya Pak ya. Jadi harus boleh gitu ya. Iya, harus boleh gitu. Oke. Maaf Pak RT, tadi kan pertanyaan saya belum terjawab lebih detail tuh Pak. Kan kata Bapak tadi saya tanya, kalau di dalam isi suratnya itu apakah memang sudah selesai apa belum nih kasusnya gitu. Tadi kan Bapak jawabnya belum. Nah, itu Bapak menjawab belum itu tuh dari mana nih Pak mengetahuinya Pak? Jadi yang ada di surat keterangan yang ditandatangani kan seperti yang saya udah bilang tadi. Cuman dari perkataan anggota, mungkin kalau saya nggak salah dengar, ini kan kasus belum selesai, hanya ada tahapan-tahapan. Mungkin dengan adanya surat terbuka atau surat apa yang langsung ditujukan ke Bapak Presiden, ke Bapak Kapolri dan Bapak Kapolda Jabar, mungkin ini adalah suatu jawaban. Tapi yang didengar langsung oleh saya, kalau tidak salah, namanya ini kan omongan, jadi masalah kasus ini tetap berjalan itu. Dan saya sempat dengar jangan sampai ini kasus dibilang Bapak polisi ini tidak bekerja. Selama ini Bapak polisi yang didengar oleh saya tetap masih berusaha, berupaya semaksimal mungkin. Walaupun mungkin sekarang kalau kelihatannya seperti diam lah, kelihatan ininya. Tapi kalau dengar pernyataannya seperti itu. Itu. Terus yang saya dengar juga ada semacam pertanyaan, itu kan barang-barang yang termasuk disita lah, isi nama, ada barang bukti seperti mobil, seperti yang lain-lainnya. Jadi itu belum. Jadi yang sudah jelas mah diserahkan, satu dibukanya garis polisi, dua penyerahan kunci rumah mungkin
semuanya ada di dalam. Jadi barang yang lain-lainnya masih, terus penyelidikan sampai sekarang masih berlanjut. Gitu ya. Nah, terakhir nih Pak, untuk harapannya Pak RT-DD seperti apa nih Pak? Ya, kalau harapan saya kan dari awal sampai akhir, saya sebagai ketua RT juga masyarakat biasa, mungkin sebagai orang muslim, senjata yang paling ampuh itu berdoa. Itu makanya saya sudah berupaya dengan warga masyarakat, mulai dari awal sampai akhir, termasuk sampai 1 tahun ini, menjelang 1 tahun. Sekarang kan mungkin udah lebih lah, soalnya 1 tahun itu sampai tanggal 18 kemarin saya malam 20 sudah melaksanakan keinginan warga masyarakat. Jadi untuk memperingati 1 tahun, ada istilah kalau di kampung saya mah ada orang meninggal itu menak bulan gitu, 1 tahun. Lalu saya mengadakan doa bersama, itu mendoakan almarhum, juga saya mengharapkan juga mendoakan aparatur kepolisian supaya cepat-cepat kasus ini bisa terungkap. Amin. Soalnya selama ini kasus belum terungkap, tetap bagi warga kami, termasuk ya mungkin terutamalah warga RT 18 umumnya Desa Jalan Cagak, ini sebagai orang bodoh saya itu sebenarnya bertanya gitu, bertanya ini gimana kelanjutan kasus ini gitu. Jadi kalau dibilang puas atau dibilang tenang, sebenarnya belum. Hanya sekarang mungkin ada sedikit kelegaan bagi warga saya, dikarenakan udah dibukanya TKP. Jadi aktivitas warga saya kalau mau lewat ke sana sekarang udah ada sedikit lega gitu, sedikit lega. Jadi kalau kemarin kan ada aturannya, katanya saya mah kan bukan ahli hukum, jadi kalau masuk ke KP itu ada sanksi hukumnya, sedangkan nggak tahu pasal berapa, saya nggak tahu, pokoknya bunyinya seperti itu. Jadi masyarakat itu kalau lewat itu semacam ada ketakutan. Nah, dengan dibukanya ini ada sedikit kelegaan bagi warga, bisa beraktivitas melewati TKP tersebut. Itu harapan saya mungkin dengan warga. Oh gitu. Tapi Pak, setelah dibukanya TKP dan dibukanya polis lain itu, apa tidak banyak pertanyaan dari warga sekitar? Wah, ini TKP ini udah dibuka nih, polis lain juga sudah dilepas dan kuncinya juga sudah diserahkan kepada keluarga. Apakah sudah tertangkap nih Pak pelaku atau itunya? Itu sebagai masyarakat yang awam, ya termasuk seperti saya ini, seperti masyarakat ini, sebenarnya pertanyaan yang belum bisa dijawab, dikarenakan saya tidak bisa menjawab. Ini juga menjadi pertanyaan saya. Itu soalnya kan mungkin ini berkaitan tentang hukum gitu. Memang kalau masyarakat awam banyak yang bertanya kepada saya, Pak RT, mungkin dengan dibukanya ini TKP, mungkin pelakunya udah tertangkap. Mungkin juga ini kasus udah ditutup. Memang itu banyak pertanyaan-pertanyaan dari warga yang menanyakan ke saya, termasuk dalam rangka istighosahan juga banyak yang mempertanyakan itu. Tapi saya juga kan sebagai orang awam tidak bisa menjawab apa-apa, hanya bisa mengarahkan kita berdoa lah. Mudah-mudahan mungkin ada tahapan-tahapannya dari pihak kepolisian untuk mengungkap mungkin kasus ini gitu, yaitu
salah satu pertanyaan yang sampai sekarang saya juga belum mengerti gitu, masih belum terjawab misteri, gitu ya, jadi misteri gitu. Ada spekulan dari warga kan bilang, wah ini mah mungkin udah tertutup, udah ditutup mungkin kasus ini. Ada juga yang spekulan, ini mah mungkin udah tertangkap tapi belum dipublikasikan ke masyarakat. Namanya masyarakat awam wajar, itu kan istilahnya mah dugaan-dugaan dengan dugaan-dugaan masyarakat dengan kemampuan seperti itu. Tapi tidak ada bocoran sedikit Pak dari Polda gitu Pak? Belum. Soalnya kan mungkin saya nggak ada waktu untuk menanyakan atau berbicara langsung dengan itu. Jadi kapasitas saya sebagai rukun tetangga bahkan hanya sebatas untuk memberitahukan kepada warga bahwa TKP tersebut telah dibuka garis polisinya dan telah diserahkan kunci kepada pemiliknya. Mungkin tetangga harus tahu, mungkin seperti itu. Gitu. Gitu. Pak, terakhir deh Pak, satu lagi. Ya. Kemarin kan selintingannya saya mendengar bahwa TKP ini akan dijadikan tanah wakaf ya oleh Pak Yosep. Katanya akan dibangun masjid katanya gitu Pak. Nah ini kalau menurut Pak RT sendiri bagaimana Pak? Apa bagus apa gimana gitu Pak? Saya belum bisa memastikan, namanya omongan orang. Kadang-kadang kan bisa berubah, apalagi orang tersebut mengatakan apakah dia keadaan seperti apa gitu. Cuman kalau waktu doa bersama dia datang ke rumah saya dan dia harapan dia kalau misalkan saya sempat tanya, Pak itu mau ditinggalin lagi apa mau dijual? Saat itu dalam obrolan saya dengan Pak Yosep di rumah berdua, dia sempat bilang sama saya, Pak RT harapan saya tanah nggak akan dijual. Rencananya saya ingin membangun masjid di sana, dan kalau memang sudah masjid dibangun, mau istilahnya wakaf atau mungkin nanti ada yang rezeki Pak Yosep datang mungkin dikelola sendiri, itu kan belum pasti. Cuman dia harapannya satu di situ pengen dibangun masjid, dan kalau ada izin dari masyarakat, kalau sudah terbangun masjid, rencana dia ingin memindahkan pemakaman dua almarhum di tempat itu. Itu kan baru omongan, belum jadi kepastian gitu. Itu harapan dia. Itu ya, kalau ini kan niatannya kalau menurut saya baik gitulah. Ya mudah-mudahan lah dengan harapan dia itu bisa didengar oleh Tuhan. Mungkin ini kan demi kebaikan, itu aja yang saya bisa jawab. Baik Pak RT, terima kasih banyak. Buat sahabat Misteri Mbak Suci juga terima kasih banyak. Insya Allah nanti kalau misalkan ada informasi terupdate lagi, kita akan informasikan ya Pak ya, sesuai dengan faktanya ya Pak ya. Baik Pak RT, terima kasih. Sama-sama. Buat sahabat Misteri Mbak Suci, terima kasih yang sudah ikhlas mengawal kasus Subang ini. Oke ya sahabat, saya dan Pak RT pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.